Halo teman-teman, perkenalkan aku Delvia Marsinta Budi Surbakti dari kelas C dengan NIM 400303236500106 dari Sekolah Vokasi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dan membahas tentang salah satu software yang sering digunakan dalam jurusan teknik sipil dan juga arsitektur yaitu merupakan SketchUp. SketchUp merupakan suatu software yang biasa digunakan untuk membuat visualisasi 3D dari produk-produk infrastruktur yang akan dibangun nantinya. Dengan menggunakan SketchUp, kita dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap orang awam ataupun terhadap klien yang akan kita miliki nantinya tentang apa bangunan yang ingin kita bangun, bagaimana gaya ataupun bagaimana style yang kita gunakan, serta hal-hal apa saja yang akan kita bentuk dari bangunan tersebut ataupun dari produk infrastruktur tersebut. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajarinya dengan bersama-sama membuat suatu produk berupa gedung yang merupakan maket gubahan massa yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya telah memiliki contoh maket gubahan massa yang telah kita buat. Nah, kita akan membuat produk 3D ataupun model SketchUp yang terdapat dari maket gubahan massa tersebut. Dalam membangun sebuah maket gubahan massa, kita harus melihat bagaimana bentuk dasar ataupun pola dasar dari gedung ataupun bentuk maket ini tadi. Nah, dari maket yang telah saya miliki sebelumnya, bentuk dasarnya itu merupakan bentuk lingkaran. Jadi, kita akan membuat ataupun membentuk dari SketchUp dengan menggunakan bentuk lingkaran dengan menggunakan fungsi circle ataupun dengan menggunakan shortcut berupa huruf C. Nah, dengan hal tersebut kita akan membentuk lingkaran sesuai dengan diameter dan dengan membentuk bentuk diameter ataupun radiusnya yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan memotong ataupun akan meng-cut dan juga menghapus bagian-bagian yang tidak perlu sehingga bentuk lingkaran tersebut dapat dilihat ataupun dapat sesuai dengan maket sebelumnya. Dapat dilihat di sini bentuk maket yang saya miliki itu merupakan bentuk maket yang memiliki lingkaran yang berlapis-lapis tapi hanya diambil dari satu bagian juring saja. Hal itu yang saya bentuk ataupun yang coba saya bentuk di sini. Oke, kemudian setelah kita memiliki polanya, kita akan masuk ataupun kita akan membentuk suatu bangunan atau gedung. Karena saat kita membentuk polanya itu merupakan masih bentuk berupa bentuk 2 dimensi. Untuk membuatnya sebagai bentuk 3 dimensi, kita menggunakan fungsi push and pull ataupun dengan shortcut P. Dengan hal tersebut, kita akan memiliki ataupun akan membentuk suatu gedung dengan ketinggian tertentu. Di sini ketinggian yang saya miliki adalah 800 cm ataupun 8 meter. Setelah membentuk bagian maket yang berupa lingkaran-lingkaran yang tidak beraturan, kita akan bergerak ke bagian maket yang setengahnya. Nah, di bagian maket yang setengahnya terdapat berbentuk irama ataupun terdapat beberapa bentuk juring-juring lingkaran yang sama jari-jarinya, dan kemudian dia akan memiliki penghubung berupa garis-garis yang terdapat di dalamnya. Nah, cara untuk membentuk hal tersebut adalah kita akan membentuk lingkaran terlebih dahulu sesuai dengan sudut yang telah ditentukan dengan titik pusat lingkaran yang berada di setengah ataupun di antara jari-jari dari lingkaran yang terdapat ataupun tabung yang terdapat di tengah. Nah, dengan hal tersebut kita akan membentuk satu lingkaran dan akan memotong juring-juringnya secara selang-seling dengan sudut berupa sudut 20 derajat. Ukuran dari setiap bagian tersebut adalah 20 derajat karena kita akan membentuk 5 bagian juring yang akan membentuk ketinggian iramanya. Nah, karena juring yang telah dibentuk tadi memiliki ketinggian irama yang berbeda-beda, maka push and pull-nya akan disesuaikan dengan ketinggian ataupun ketinggian tertentu. Dengan cara hal tersebut kita akan melihat ataupun kita akan membuat shortcutnya berupa push and pull juga berupa P, tetapi ketinggiannya ditentukan oleh ketinggian dari tiap gedung-gedungnya. Sampai pada tahapan ini kita dapat melihat gedung ataupun model SketchUp yang sudah sesuai dengan maket yang terdapat di dunia nyata dan sesuai dengan ukuran-ukuran tertentu yang telah dibuat. Nah, selanjutnya yang kurang adalah penghubung antara juring-juring yang telah dibuat sebelumnya. Dengan cara membuat penghubung-penghubungnya ini, kita memiliki suatu fungsi tertentu yang dapat menghubungkan antara dua bagian-bagiannya, yaitu fungsi rectangle, fungsi line, dan juga fungsi follow me. Fungsi follow me ini berfungsi untuk membuat ataupun sama seperti fungsi push and pull, tetapi ini fungsi ini lebih fleksibel untuk membuat bentuk 3D-nya, bisa berbentuk melengkung, bisa berbentuk yang lain juga. Nah, caranya adalah sebagai berikut.
Setelah dilakukan proses pembentukan dan juga tahap-tahapan yang telah kita jelaskan sebelumnya, ini merupakan hasil maket 3D yang dibuat dalam SketchUp yang sesuai dengan maket yang telah saya buat di dunia nyata dengan ukuran dan bentuk tertentu. Nah, sampai saat ini teman-teman sudah memahami bagaimana pemahaman dan bagaimana cara membuat suatu model 3D dengan suatu software, yaitu merupakan software SketchUp. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih lagi software-software yang akan kita hadapi ataupun yang akan kita pakai dalam jurusan kita di Teknik Sipil dan Arsitektur. Sekian dari saya, terima kasih.